pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua sejenak menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur tercurah kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada gedung baru. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Ibu Dr. Widya Nagriasati, SPOD dan Epidemiolog kami. Yang kami hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, ataupun yang mewakili Kapolres Banyumas, ataupun yang mewakili dan 0701 Banyumas, ataupun yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati juga Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesran, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Inspektur Daerah, Bapak Kepala Bapeda Litbang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bapak Kabak Administrasi Pembangunan, Bapak Kabak Pelayanan dan Pengadaan Sekda Kabupaten Banyumas, dan yang kami hormati juga Pak Camat beserta seluruh jajaran Forkombincaam Kecamatan Pekuncen. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas Pekuncen 1, kemudian Puskesmas Purwokerto Utara 2, Puskesmas Aji Barang 1, Puskesmas Aji Barang 2, dan Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang lain yang hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dari perusahaan besar atau CP-CP yang terkait dalam pembangunan puskesmas dan PSC 119, dan tak lupa yang kami banggakan Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen. Jadi kami melaporkan bahwa Dinas Kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan melaksanakan pembangunan di tahun 2024 ini melalui program fasilitas pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dianggarkan meliputi sarana prasarana puskesmas dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi, sumber anggaran dari dana alokasi umum. Puskesmas Pekuncen 1 direlokasi dengan pertimbangan kebutuhan tata ruang yang sesuai standar untuk pelayanan pasien, dan juga tanah yang di Pekuncen 1 yang lama itu adalah masih milik desa Banjaranyar. Jadi ini kita membangun di tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Kemudian pembangunan yang kedua adalah pembangunan Puskesmas Kembaran 1, ini dengan anggaran dari DAU juga, besarnya 3,7 di tahap 1. Ini pembangunannya masih tahap 1 Bapak, jadi kami belum bisa menyampaikan peresmian, masih ada pembangunan tahap kedua. Kemudian pembangunan gedung Public Safety Center atau PSC 119, ini sumber anggaran dari DAK Fisik dengan besar anggaran 1,2 miliar. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas Purwokerto Utara 2 dengan anggaran 2,750 miliar, sumber anggaran dari dana DPHCHD. Dan ada pembangunan atau rehabilitasi posko juga, yaitu posko Cingkang dan posko Sangdeman dengan sumber anggaran dari DAK Fisik, dan sumber dananya juga yang satu dari Sangdeman ini adalah dari dana DPHCHD. Laporan kegiatan yang kami laksanakan untuk pembangunan di tahun 2024 dengan harapan sarana prasarana baik puskesmas maupun pustu ini nanti bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik sesuai dengan standar, dan juga memudahkan juga atau memfasilitasi teman-teman tenaga kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas kompetensinya dan juga tugas pelayanannya, sehingga bisa mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal.
Dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak PJ Bupati Banyumas untuk meresmikan dan menandatangani prasasti pembangunan gedung Puskesmas Pekunjan 1, Puskesmas Purwokerto Utara 2, dan gedung PSD 119 Satria yang telah kita bangun ini. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan pejabat Bupati Banyumas sekaligus peresmian gedung baru ditandai dengan penandatanganan prasasti. Untuk ini kepada yang terhormat Bapak Iwan bin Iskandar SHM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya saya hormati, ini Bu Kepala Dinas Kesehatan, ini ada juga Pak Jun, ya, dan juga satu siapa yang wakili? Inspektur, berarti nggak ada inspektur, nggak ada. Sahabat-sahabat kami dari Pak Kabar Pemda dan pada Kabar Kabar Barang serta pemilihan hadir pada hari ini ada perwakilan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kasenggur juga serta Mas Camat Pak Kucen, terima kasih Pak Ades Banjar Anyar ya Mas ya, terima kasih. Kita itu Ades sama penyanyi ya. Serta Kepala Puskesmas di wilayah sini serta sekitarnya yang sangat-sangat saya sayangi atas kinerja kalian semua, merawat warga kami, warga Banyumas luar biasa, dan terima kasih. Kemudian seluruhnya saja yang hadir pada hari ini, pertama saya akan menyampaikan apresiasi kepada teman-teman di jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas khususnya, dan kepada siapapun yang telah melakukan kebaikan di Kabupaten Banyumas ini atas terselenggaranya, ya, atas terselenggaranya terbangunnya Puskesmas di Pakuncen, kemudian di Purwokerto Utara juga, serta di PSD Baru ya, bulat berarti Baru ya 119 Banyumas yang tentunya bagian daripada ikhtiar pemerintah Kabupaten Banyumas untuk senantiasa menjaga masyarakat Banyumas tetap sehat. Selain itu juga berkaitan dengan pelaksanaan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah Banyumas. Cerita kemarin baru saja Dr. Anum itu ya, Dr. Anum itu mantan dirjen di seperti itu Bu ya, jadi rumah sakitnya izinnya banyak sekali, sementara puskesmasnya nggak seimbang. Tidak seimbang dari segi kuantitas jumlahnya. Sehingga beliau menyarankan agar setiap izin-izin rumah sakit yang akan di Banyumas ini minimal ada kesediaan untuk membangun fasilitas seperti puskesmas. Banyumas, pemerintah Banyumas adalah pemerintah kabupaten yang membanggakan. Pemerintah Banyumas itu juga mampu, tentunya tidak usah pakai itu, kita atasi sendiri karena masyarakatnya adalah masyarakat Banyumas. Ya, kita atasi sendiri. Kalau sesuai kemampuan kita tidak mampu, masih ada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi masih kurang, ada pemerintah pusat. Masyarakatnya tidak masyarakat Banyumas saja, tapi masyarakat kepolisian Kejaksaan yang telah fasilitasi ikut membackup atas pembangunan ini, sehingga akuntabilitas dan hambatan-hambatan yang ada terutama berkaitan dengan masalah-masalah berbasis hukum dapat nyaman dan tentunya ke depan tidak ada masalah. Untuk Puskesmas Purwokerto Utara 2 malah, oh ya, dokter ya. Kemudian untuk Pak Kuncen tadi Mas Banyak, oh ya, jalan ya. Saya titip pesan betul. Ini penting. Jadi setiap kuasa pengguna barang itu wajib mengamankan aset dari 3 hal.
Ini undang-undangnya bunyinya demikian. Kedua adalah administratif, ketiga adalah hukum. Saya lihat contohnya di sini. Ini sudah layak digunakan, tetapi ingat, dalam rangka pengamanan fisik itu segera usulkan kepada Bupati supaya melakukan pemagaran, supaya layanan masyarakatnya bagus, lakukan paving atau aspal atau apapun. Segera lakukan, layani masyarakat sebaik-baiknya, biar yang urusan uang beruangan dalam pembangunan adalah urusan kami. Tugas kalian, ya, sampaikan kepada semua puskesmas, tugas kalian adalah melaksanakan urusan wajib yang harus dibebankan kepada Bupati Banyumas. Apa itu? Urusan di bidang kesehatan. Urusan wajib yang pasti kesehatan, pendidikan, kemudian ada lain-lainnya itu harus kami penuhi. Jangan masalah uangnya dari mana, tapi yang penting kita penuhi. Karena saya tahu bahwasanya urusan kesehatan adalah urusan hak asasi yang paling dalam. Kemudian saya tubuhin, saya tidak bisa betul. Nanti setelah saya resmikan, saya minta untuk dievaluasi pelayanan yang ada di 3 dijual puskesmas dan BUMN ini. Dievaluasi, jangan hanya membangun, meresmikan, setelah itu tidak dapat berdaya guna. Dievaluasi apa, proyeknya apa, kemudian yang paling penting lagi adalah selama ini kita diberikan masukan seluas-luasnya, termasuk mohon maaf berkaitan dengan kita semua sebelum ke rumah sakit. Kita sudah punya rumah sakit yang hebat-hebat, Banyumas ini juga ada sebarang, ada juga yang tipe A dari provinsi yang akan diberikan oleh puskesmas adalah rujukan yang belum betul-betul tidak bisa diatasi di tingkat puskesmas. Jadi dengan apa yang jadi cita-cita besar warga Banyumas, tidak ada permasalahan di belakang hari secara hukum. Ya, untuk beserta masyarakatnya. Mending bupati yang puasa, kepala OPD yang puasa daripada warganya yang harus puasa. Insya Allah warga Banyumas akan tenang karena pemerintah Kabupaten Banyumas melayani semaksimal mungkin urusan kesehatan kalian. Yang terakhir, saya titip pesan kepada para kepala puskesmas, mungkin sebentar lagi saya selesai di sini sebagai PJ, sebagai pengantar. Kalau ada hal-hal yang tentunya ke depan, yang tentunya ke depan berkaitan dengan akuntabilitas, berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan prosedur, berkaitan pula dengan kekurangan pelayanan, komunikasi yang baik. Karena media sosial itu kejam. Media sosial itu kita tidak bisa membalas yang seperti itu, dan kita harus siap mau dibully, mau dikritikan, mau tidak apapun itu tidak masalah. Itulah amal ibadah kita apabila kita lahir dan ikhlas. Dan selamat kepada puskesmas Pakun dan 2, total 2, Purwokerto Utara. Kemudian untuk BUMN ya, nanti BUMN itu. Dan sampaikan salam hangat saya kepada jajaran kesehatan dari tingkat di dinas, tingkat di BRUD, rumah sakit, dan tentunya para pegawai di puskesmas atas apabila kami selama di sini tidak maksimal, tentunya itu semata-mata karena kelemahan kami, tapi saya yakin semuanya dari ibadah. Terima kasih semua, terima kasih semua, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat melihat kualitas kesehatan masyarakat Banyumas dan sekitarnya, sehingga kita semua tidak mengorbankannya sesuai dengan apa yang kita
Dilanjutkan dengan saya bersama. Dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dengan baiknya pemotongan tubuh tadi maka berikulah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita 1, 2, 3. Semangat Bapak Ibu, menizin. 1, 2, 3. Menizin lagi. Pemerintah Kabupaten Banyumas pada hari ini 23 Januari tahun 2025 bertempat di Pakuncen 1 telah meresmikan kegiatan rangkaian. Ada 3 ya. Pertama adalah Puskesmas Pakuncen 1, Purwokerto Utara 2, dan 119 untuk tanggap darurat yang ada di Banyumas. Nanti ke depan masih ada lagi ya di Kalibagor, di Gumilar dan sebagainya, bahkan dimanapun. Kenapa? Karena urusan kesehatan itu adalah urusan pemerintah yang harus difasilitasi sebaik-baiknya. Kemudian yang paling penting lagi adalah harus berimbang antara jumlah rumah sakit dengan jumlah puskesmas. Selama ini tidak berimbang, sehingga kekurangan puskesmas itu harus kita rangkai, harus kita penuhi. Terus berikutnya, apa kewajiban yang belum yang dilakukan di sini? Pertama adalah ini sudah bisa untuk operasional. Kewajiban untuk pengamanan asetnya masih belum kita penuhi. Apa itu? Pemagaran, kemudian infrastruktur jalan, kemudian pula nanti akan ada pengembangan untuk penginapan, dan mungkin kedepannya lagi kami evaluasi kekurangannya apa. Yang paling penting goalan untuk outputnya adalah seluruh masyarakat Banyumas harus terpenuhi kesehatannya. Seperti itu. Bupati telah diresmikan oleh Bapak PJ Bupati, Puskesmas Pakuncen 1 gedung yang baru, kemudian Puskesmas Purwokerto Utara 2 untuk renovasi, dan yang ketiga adalah gedung PSC 119. Bersyukur sekali Bapak Bupati luar biasa dalam mensupport urusan kesehatan di Kabupaten Banyumas, karena memang kita punya tugas utama untuk memberikan derajat kesehatan yang terbaik untuk Kabupaten Banyumas. Bagaimana pengembangan untuk kesejahteraan warga terutama di bidang kesehatan yang akan Ibu kembangkan untuk tahun-tahun yang akan datang? Tahun-tahun ke depan, karena kebutuhan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat, ada beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas yang sarana prasarana kesehatannya masih terbatas, mungkin seperti di daerah Lumbir itu pasienkesnya hanya ada puskesmas 1. Nah, ini nanti akan kita merencanakan untuk ditambahkan pasienkes ini, Bapak. Apa harapan Ibu kepada Bupati, kepala daerah khususnya dalam rangka pengembangan kewajiban urusan kesehatan di Banyumas ini? Yang kami harapkan selalu mendukung urusan kesehatan, karena urusan kesehatan adalah urusan yang wajib yang menjadi hak dari semua
orang yang ada di Kabupaten Banyumas, semua masyarakat Banyumas. Terima kasih Bu, sehat selalu. Iya Bapak, matur nuwun Pak. Masyarakat.